Kalau bagus bilangan berpangkat adik-adik pada saat di SMP dan Thanawiyah, maka insya Allah bilangan berpangkat ataupun eksponen, baik itu di PNS, tes masuk perguruan tinggi, tes S2, tes S3, bagian ini adik-adik akan lewati dengan senyuman yang berbasis pada clear and crystal thinking. Dan itu sepenting cita-cita dan cinta. Assalamualaikum, salam pendidikan. Selamat datang di Taman Ilmu Channel Pendidikan K2 Learning bersama Kak Iqbal. Dalam video pembelajaran kita kali ini kita akan bergembira, kita akan membahas, kita akan menelusuri tentang bilangan berpangkat. Kita mulai dengan soal nomor pertama kita. Jika 4 pangkat X sama dengan 64 dan Y pangkat 3 sama dengan 27, maka X tambah Y adalah, perhatikan bahwa 64 itu bisa diperoleh dari angka 4. Coba lihat, gunakan tangan adik-adik. Ini 4. Kalau dikali dengan 4 menghasilkan 16. Sudah 2 kali ya. Kalau dikali lagi dengan 4, 16 kali 4 menghasilkan 64. Nah, itu berarti pas kita dapat. Nah, lihat berapa kali ini? Ada 4, ada 4, ada 4. Berarti ada 3 4 di sini. Maka ini ditulis menjadi 4 pangkat X ini. Kak Iqbal tulis saja. Itu 64 bisa dibuat menjadi 4 pangkat 3. Dari mana 3? Ini tadi. 4 kali 4 kali 4. Hasilnya 64. Nah, bilangan pokoknya sudah sama-sama 4. Berarti pangkatnya juga harus sama. Sehingga dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 3. Itu X-nya. Nah, sekarang kita gunakan cara yang sama. Y pangkat 3 sama dengan 27. Nah, 27 itu tentu bukan angka 2 basisnya. Yang memungkinkan adalah 3. Nah, sekarang cara mudahnya seperti ini. Perhatikan. Kalau di sini 3 baru 1 kali ya. Dikalikan dengan 3, 9. Nah, baru 9. Kalau dikali lagi dengan 3 hasilnya 9 kali 3, 27. Berarti angka 3 basis 3 untuk sampai 27 berapa kali? 1, 2, 3. Kalau begitu, bentuk ini sebenarnya berasal dari Y pangkat 3 ini. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, ini pangkat sudah sama. Pangkat 3. Kalau begitu, Y-nya juga sama dengan 3. Y sama dengan 3. Soal sekarang tinggal minta berapa X ditambah dengan Y. Berarti 3 ditambah dengan 3. 3 tambah 3 hasilnya 6. Nih kita dapat. Kita lihat soal nomor 2 kita. Jika 4 pangkat X sama dengan Y pangkat 6 sama dengan 0,125 pangkat Z sama dengan 64. Nah, ini kelihatan lebih kompleks ya. Tapi prinsip tetap saja sama. 64 kita sudah tahu bahwa dia bisa berbasis 4. Modelnya, Kak Iqbal ulangi. 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Berarti 3 kali muncul 4-nya atau 4 pangkat 3. Sehingga ini bisa dibuat menjadi dari depan sini 4 pangkat 3 sama dengan. Nah, sekarang berapa pangkat 6 supaya bisa 64? Mari kita lihat. Boleh melihat 4 pangkat 3, tapi boleh juga melihat, kita latih dulu ini ya. Nah, sekarang banyak pangkatnya berarti pasti angkanya lebih kecil dari 4. Yang memungkinkan berarti angka 2 betul. Coba kita lihat buktikan ya. 2
kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Kali 2, 32. Kali 2, 64. Berarti berapa kali muncul? Ini ada 6 jari kita. Berarti pangkatnya itu adalah pangkat 6. Cocok kan? Ini pangkatnya 6. Dari mana? Dia 2 pangkat 6. Sehingga kita sudah bisa peroleh X kita bernilai 3, Y kita bernilai 2. Nah sekarang, mari kita lihat bagaimana dengan 0,125. 0,125 itu kan betul, 1/8. Nah ini bentuknya adalah sebenarnya ini 1/8. Iqbal tulis saja 1/8 pangkat Z. Nah ternyata 8-nya berada di bawah. Sebenarnya kan kalau 8 kali 8 sudah 64 ya. Berarti 8 kali 8 64, 2 kali muncul 8-nya. Pangkatnya 2. Nah seharusnya ini menjadi, supaya 8-nya naik ke atas berarti dibuat menjadi pangkat minus gitu kan. Pangkat minus. Nah berapa tadi pangkatnya sudah bisa 64? Betul, dia menjadi pangkat 2. Jadi pecahan dinaikkan menjadi pangkat minus, 8 pangkat 2 menghasilkan 64. Kalau begitu kita sudah peroleh dari sini muncul X-nya sama dengan 3. Nih. Kemudian dari sini muncul Y-nya sama dengan 2. Sementara dari sini muncul Z-nya sama dengan, betul, pangkat berapa? Pangkatnya minus 2. Yang ditanya adalah X tambah Y dikurangi dengan Z. Tambahkan dan kurangkan. Permintaan soal berarti 3, X-nya ditambah dengan Y-nya 2. Z-nya kemudian dikurang dengan Z. Berarti kurang minus 2. Hasilnya sama dengan, betul, 3 tambah 2 tambah 2, 7. Ini terdapat. Ini salah satu contoh soal tes CPNS. Padahal dasar kita adalah pembelajaran bilangan berpangkat kelas 9 SMP yang kita lakukan sekarang. Nah mari kita lihat, jika 5 pangkat X sama dengan 125. Bilangan pokoknya sudah ada 5. Oke. Ini kita lihat ini. Nah, pakai tangan saja. Ini 5. 5 kali 5. Betul 25. Kali 5 lagi. Oh sudah 125. Kalau begitu lipat tangan yang lain, lihat berapa tangan yang muncul di sini. Ada 3 jari yang muncul di sini, berarti pangkat 3. Kalau begitu, sebenarnya di sini yang diinginkan adalah 5 berpangkat 3. Itulah yang 125. Artinya 3 ini adalah pangkat, sementara di sini juga X-nya adalah pangkat, berarti X-nya sama dengan 3, betul. Dapat X-nya. Nah sekarang mari kita lihat. 3 pangkat berapa sama dengan 81? Mudah. Karena justru basisnya sudah diketahui 3. Pasang tangan. 3 kali 3, 9. Oh belum, kita mau 81. Kali 3, 27. Oh belum, kita mau yang 81. Kali 3 lagi, baru dapat 81. Lipat ini, lihat berapa banyak jari kita muncul. Ada 4 jari, berarti pangkatnya 3 itu adalah 4. Nah, sehingga ini diperoleh 3 berpangkat 4. Sementara itu sendiri adalah 3 pangkat Y. Itulah yang 81. Dari sini kita peroleh pangkatnya 43, pangkatnya 3 juga adalah Y, berarti Y-nya sama dengan 4. Bedanya kalau tes CPNS seperti ini, yang mau adalah bukan ditambah atau dikurangi X dan Y-nya, tapi tinggal mau dibandingkan. Kan malah sama saja atau malah bisa lebih mudah.
X-nya 3, Y-nya 4. Besar mana? Besar 4. Kalau begitu X-nya lebih kecil. Jawabannya betul. 3, X-nya 3, Y-nya 4, berarti harus lebih kecil. Itu soal tes seleksi CPNS. Dasarnya ada pada bilangan berpangkat yang dipelajari di kelas 9 SMP Madrasah Tsanawiyah. Kita lihat soal nomor 4 kita. 6 kali 3 pangkat 4 sama dengan berapa? Sebelum kita bahas, perhatikan. Ini soal tes potensi akademik SBMPTN 2018. Seleksi untuk masuk menjadi mahasiswa perguruan tinggi negeri. Ini soalnya. Dasarnya apa? Bilangan berpangkat. Ya. Nah sekarang mari kita lihat. 6 adik-adik juga tahu. Ini 6 adalah 2 kali 3. Oke. Dikalikan lagi dengan 3 pangkat 4. Jadi sebenarnya mintanya ini 3-nya nanti berarti 5 kali ya. Pangkat 5 karena ini ada 1. Kemudian dikali lagi dengan 3 pangkat 4. Jadi sebenarnya ini mintanya 2. Boleh begitu. Kali 3 pangkat 5 kali 3 kali 3. Yang jelas 5 kali 3-nya. Nah sekarang mari kita lihat. Perhatikan ya. 2-nya ini hanya muncul 1 kali. Dan 3-nya muncul 5 kali. Kita ambil contoh saja ya. Pelan-pelan saja. Bagaimana kalau ini? 36 itu kan 6 kali 6. 6 kali 6. Nah. 6 kali 6 ini sendiri kan 2 kali 3. Ini 2 kali 3. Ya. Perhatikan 2-nya di sini muncul 2 kali. Padahal maunya soal itu hanya 1 kali 2-nya muncul. Kalau begitu bukan ini jawaban. Coret. Mudah saja. Nah. Kalau misalnya ini. Kita urut saja untuk lebih melatih. 24 itu berapa? Betul. 24 itu 4 dikalikan dengan 6. Dan seterusnya. Nah gitu kan. Di 4-nya sendiri sudah ada angka 2. Di 6-nya ada angka 2 berarti 3 kali muncul angka 2. Padahal kita lihat di sini 2-nya hanya muncul 1 kali. Berarti ini tidak bisa. Jadi jangan dihitung betul. Kalau dihitung betul bisa ribet. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 2. Berapa itu? Baru itu ribet. Gunakan dengan manis saja clear and crystal thinking. Gunakan prinsip ini. Karena itu adalah sepenting cita-cita dan cinta. Clear and crystal thinking itu sepenting cita-cita dan cinta. Clearkan saja, jernihkan pikiran. Jangan dihitung betul. Sekarang mari kita lihat. Kalau 9-nya, oke, aman ya. Kalau 3-nya, oke, 9 itu kan 3 kali 3. Berarti sudah 3. Nah sekarang 18. 18 itu berapa? Betul. 18 itu adalah 3 kali 6 atau 6 kali 3. Betul? 9 sendiri 3 kali 3. Baru muncul lagi 3. Oke? Kan seperti itu. Nah sekarang 6 ini tidak lain daripada 2 kali 3. Sudah berapa kali muncul 2? Oh cocok. 1 kali muncul 2. Seperti yang diminta soal. 3-nya berapa kali muncul? 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5 kali. Oh persis yang diminta soal. Kalau begitu jawaban kita adalah Charlie. Sekarang kita lanjutkan pada model soal atau tipe soal berikutnya. Perhatikan bahwa ada angka berpangkat. Dipangkatkan lagi. Pangkat pertamanya angkanya adalah atau bilangannya adalah 27. Ya. Dipangkatkan dengan pangkat 1/2. Tetapi dipangkatkan lagi dengan 2/3. Mudah saja aturannya. Kalau bertemu dengan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi maka kalikan pangkatnya. Ingat A pangkat M kalau dipangkatkan dengan N
maka dibuat menjadi A pangkat M kali N. Itu ya. Di awal tadi sudah Kak Iqbal sampaikan hal ini. Nah kalau begitu berarti ini sama saja dengan 27. Pangkatnya 1/2. Dikalikan dengan 2/3, Kak Iqbal tulis saja 27 pangkat 1/2 kalikan dengan 2/3. Kalau begitu kan 2-nya bisa hilang. Tinggal pangkatnya menjadi 1/3. Pangkat 1 itu tidak lain daripada akar. Oke, sekarang 27 itu sendiri kita tahu 3 pangkat berapa kalau 27? 3 kali 3, 9 kali 3, 27 berarti berpangkat 3. Oh ternyata ini bisa ditulis menjadi 3 pangkat 3. Tetapi kan pangkat sebelumnya sudah ada yaitu 1/3. Berarti kalikan dengan 1/3. 3-nya dengan kali 1/3 habis. Berarti ini sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu tidak lain daripada betul 3. Ini soal ujian nasional untuk SMP, Madrasah Tsanawiyah. Kita lihat soal nomor 6 kita. Hasil dari 256 pangkat 2/3 dipangkatkan lagi 3/4. Nah, mari kita lihat. 256, Kak Iqbal tulis saja dulu. 256. Kalau kerja soal betul seperti ini tidak usah ditulis lagi. Tinggal dicoret saja pangkatnya. Pangkat 2/3. Karena dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikalikan. Kalikan dengan 3/4. 3-nya boleh hilang. 2 dibagi 4 bisa menjadi betul. Ini menjadi 1. Ini adalah 2. Berarti sebenarnya soal ini meminta akar 256. Cara mencari akar dengan cepat, baik yang bersifat kuadratis maupun yang non kuadratis, silakan lihat di Kak Iqbal sudah bahas sebelumnya. Kita tidak butuhkan kalkulator, kita tinggal melihat nanti 2 angka di belakang dan seterusnya. Yang jelas untuk ini kita dapatkan akar 256 sama dengan betul 16. Sebenarnya cepat sekali itu dikerjakan akar itu. Ayo kita lanjutkan dengan soal nomor 7 kita. Jika kuadrat dari 6,73 sama dengan 45,3, maka hasil dari 0,0673 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Soalnya asyik-asyik saja. Perhatikan, ternyata komanya digeser ya. Semula kan adanya di sini. Nah, Kak Iqbal beri tanda seperti itulah. Ternyata itu kan 6,73 ya sampai di situ. Ternyata bergeser. Berapa jauh bergeser? 1, 2. 2 kali bergeser ke depan. Atau boleh juga disebut sebagai dibagi 100. Karena koma bergeser 2 kali ke depan berarti bergeser melewati 2 nol bagi 100. Nah sekarang maunya soal ini pangkat 2. Berarti pembaginya yang 100 pangkat 2 kan. Ya. 100 pangkat 2 berapa? 10.000. Atau ada 4 nolnya. Dengan kata lain bahwa hasilnya itu harus bergeser 4 ke depan. Hasilnya semula kan 45,3. Nah, kalau kita lihat semula di sini. Lihat misalnya contoh A ya. Tapi karena dia kemudian menjadi harus bergeser 4 koma ke depan karena bagi 10.000 100 pangkat 2. Berarti coba kita lihat. Bergeser ke depan untuk dapat koma 1. Oh cuma bergeser ke depan 2. Padahal kita mau 4. Alfa salah. Kalau kita lihat Bravo. Jadi cara kerjanya seperti itu. Bukan dihitung betul. Coba dilihat ini. Nah kan batasnya semula sampai di situ ya 45,3. Bergeser berapa ke depan? 1, 2, 3. Oh baru 3, mestinya 4. Berarti alfa bukan, Bravo juga bukan. Bagaimana dengan Charlie? Mari kita lihat. Awalnya sampai di sini. Bergesernya
ke depan 1, 2, 3, 4. Pas. Kalau begitu jawaban kita adalah Charlie. Geser-geser. Ujian nasional tahun 2017 ini pangkatnya muncul dalam bentuk minus. Ya, siap dengan model seperti itu. Yang jelas pangkat dikalikan dengan dipangkatkan berarti tinggal dikalikan. Artinya sebenarnya ini bisa dibuat menjadi 9, gitu ya. Kak Iqbal tulis saja pangkat sepertiga karena dipangkatkan lagi berarti kalikan dengan minus 6. Atau ini sama saja dengan betul, pangkatnya bisa ditulis menjadi sepertiga kali minus 6 sama dengan minus 2. Pangkatnya 9 minus 2. Yang kita tahu 9 itu adalah kalau dipangkat 2 kan betul 81. Tapi karena pangkat minus dia turun ke bawah. Jadi ini sama dengan 1/9 pangkat 2 atau 1/81. Mari kita lihat soal nomor 9 kita. Hasil dari 8 pangkat minus 2, pangkatkan lagi. 5/6, pangkat dipangkatkan, kalikan pangkatnya. Kak Iqbal ulang lagi. Pangkat dipangkatkan, kalikan pangkatnya. Pangkat dipangkatkan, kalikan pangkatnya. Pangkat minus 2 dipangkat 5/6, kalikan minus 2 dengan 5/6. Langsung saja di sini bisa ya. 2 dengan 6 menjadi 3. Sehingga bentuk ini sebenarnya adalah 8 pangkat minus 5/3. 8 sendiri, adik-adik tahu itu 2 pangkat berapa ya? Betul, 2 pangkat 3, baru dipangkatkan lagi minus 5/3. Dari mana 5/3-nya? Dari sini. Nah, ada pangkat 3, dipangkatkan lagi, kalikan pangkatnya. Nih, kalau dikali berarti ini hilang. Jadi sebenarnya ini soal mintanya hanya 2 pangkat, Kak Iqbal tulis 2 pangkat minus 5. Karena pangkat minus bawah ke bawah. Berarti sebenarnya ini 1/2 pangkat 5. Bagaimana 2 pangkat 5? Pakai jari-jari. Berapa kali nanti dikalikan? 5 kali karena pangkatnya 5. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Kali 2, 32. Masih mau? Habis. Berarti sudah selesai. Sudah 5 kali di sini. Nah, ini 32. Berarti ini sama dengan 1/32. Adik-adik sekalian, para sahabat T2 Learning, sekarang kita masuk ke model berikutnya. Hasil dari 4 pangkat 3/2 dikali 27 1/3 ini adalah model perkalian bilangan berpangkat bilangan berbeda yang dipangkatkan. Ya, bilangan berbeda yang dipangkatkan. 4, bawa saja kembali ke basis. 4 itu kan 2 pangkat berapa? Betul. Dia menjadi 2 pangkat 2, ternyata dipangkatkan 3/2. Nah, kembali pangkat berpangkat. Oke, sekarang maunya dikali 27, bisa kita kembalikan ke basis. Betul, 3. 3 pangkat 3 ya. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Berarti ini bisa dibuat menjadi 3 pangkat 3. Dan ternyata pangkatnya ini adalah 1/3. Ya sudah, kita masuk kembali ke model pangkat berpangkat. Kalikan pangkatnya. 2 kali 3/2, 2-nya habis. Tinggal pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? Pasang. 2 kali 2 kali 2, betul. Ini adalah 8. Kalikan. 3 pangkat 3 pangkat 1/3. Pangkatnya kalikan. 3 dengan 1/3 habis, berarti di belakang ini tinggal 3. Ya tinggal 8 kali 3 sama dengan 24.
Betul. Kita lihat soal nomor 11 juga soal ujian nasional SMP Madrasah Tsanawiyah. Hasil dari 25 pangkat 1/2 kali 8 pangkat 4/3. 25 itu bisa dibuat menjadi 5 pangkat 2. Atau bisa juga disebut akar 25 itu 5. Boleh langsung ya seperti itu. Sama. Oke. Tapi Kak Iqbal ikuti pola kita yang sekarang ini menjadi 5 pangkat 2. Permahir pangkatkan lagi 1/2. Kembali kan 5 kali 1/2 menjadi pangkat 1. 5 pangkat 1 5. Kalikan dengan 8 itu 2 pangkat. Betul 2 pangkat 3. Pangkatkan dengan 4/3. Pangkat dipangkatkan kalikan pangkatnya. 2 dengan 1/2 habis. Pangkat 3 kali 4/3 3-nya habis. Di depan tinggal sama dengan ini 5. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 pasang. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Nih. Ini tinggal dikalikan. 5 kali 16 5 kali 10 50. 5 kali 6 30. 60 tambah 30 betul. Sama dengan 80. Satu lagi contoh soal tes CPNS ini. Modelnya adalah bilangan berpangkat. Basisnya adalah angka 2. Kelihatannya soalnya agak serem. Tapi sejatinya ini baik hati. Kenapa? Karena ini adalah soal SMP kelas 9. Hatinya baik. Penuh cita-cita, penuh cinta. Karena itu enak mengerjakannya. Coba perhatikan. Kalau dikalikan antar bilangan berpangkat, dalam kondisi bilangannya sudah sama, yaitu bilangan pokok 2 semua, ya sudah berarti tinggal kalau dikali tambahkan pangkatnya, kan begitu. Kalau dibagi kurangkan pangkatnya. Nah sehingga ini bisa kita buat menjadi sebenarnya 2 berpangkat. Pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 7/3 kali berarti pangkatnya ditambah 7/3. Kali lagi 2 pangkat 5/3 berarti tambah lagi pangkatnya 5/3. Baru dibagi dengan 2 pangkat 6. Karena dibagi berarti pangkatnya dibuat menjadi betul minus atau kurang. Kurangi dengan 6. Jadi sebenarnya ini 2 berpangkat seperti ini. Pangkatnya kan tinggal tambah-tambah kurang-kurang. Ada pecahan. Sederhanakan pecahannya. Sama-sama pembaginya pembagi 3. Ini soal CPNS. 7 ditambah 5. Betul 12. Berarti ini menjadi 12/3 sama dengan 4. Nah kalau begitu pangkat yang ada sebenarnya adalah 3. Ditambah dengan 47. Dikurangi dengan 6. Berarti ini tidak lain daripada 2 pangkat betul 1. Nah 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Sekali lagi Kak Iqbal sebutkan apa yang adik-adik pelajari sekarang di kelas 9 SMP Madrasah Tsanawiyah. Itu nanti berujung sampai PNS, sampai S2, sampai S3 dengan TPA, dengan tes potensi skolastiknya. Tes masuk perguruan tinggi SBMPTN itu dipakai. Soal nomor 13, hasil dari 0,1 pangkat 1 ditambah 0,1 pangkat 0 ditambah 0,1 pangkat minus 1. Asyik ya, soalnya sederhana. Tapi karena itu juga lah kita membutuhkan clear and crystal thinking. Karena itu sepenting cita-cita dan cinta. Di mana clearnya, di mana crystal thinkingnya. Perhatikan setiap bilangan yang berpangkat 1, hasilnya kan bilangan itu sendiri. 10 pangkat 1, 10. 5 pangkat 1, 5. 7 pangkat 1, 7.
Berarti tetap di sini 0,1 pangkat 1, 0,1. Sekarang 0,1 pangkat 0. Ingat, setiap bilangan yang berpangkat 0 hasilnya betul 1. Kecuali 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Jadi sebenarnya ini sama dengan 1. Berikutnya, pangkat yang kita lihat adalah pangkat minus 1. Nih. Pangkat minus berarti di bawah. Artinya ini sebenarnya bentuknya adalah 1/0,1. Kenapa lari ke bawah 0,1-nya? Pangkat minus. Harus ke bawah. 1/0,1 tidak lain daripada betul 10. Jadi angka yang kita punya sekarang itu adalah 0,1 di depan ditambahkan dengan nih 1 ditambah lagi dengan betul 10. 10 tambah 1, 11 tambah 0,1, betul 11,1. Clear and crystal thinking itu sepenting cita-cita dan cinta yang ada dalam kalbu. Begitu mengerjakan soal bilangan berpangkat. Nomor 14, hasil dari 2 pangkat minus 1 tambah 3 pangkat minus 1 adalah soal ujian nasional SMP Madrasah Tsanawiyah. Pangkat minus. Kalau pangkat minus diapakan? Betul, bawa ke bawah. Berarti ini menjadi 1/2, betul? 3 pangkat min 1 menjadi 1/3. Maunya soal ditambahkan, ya tambah. Penambahan pecahan mudah saja kan, kali silang. Baru di bawah kali. Oke, berarti ini sama dengan kali silang. 3 kali 1 dia menjadi 3. Ditambah dengan 2 kali 1 menjadi 2. Selesai kali silangnya, bagi dengan di bawahnya yang dikalikan. 2 kali 3, 6. Hasilnya sama dengan 3 tambah 2, 5 dibagi dengan 6. Soal terakhir kita, soal nomor 15. Hasil dari 1/2 pangkat minus 0,5 dikurangi dengan 16 pangkat 0,125 adalah. Kita perhatikan bahwa ini tetap materi tentang bilangan berpangkat dan kita akhiri untuk bagian pertama, part 1 ini dengan melihat contoh soal tes CPNS seperti ini modelnya. Sebenarnya angka-angkanya kelihatan rumit, tapi ini lagi-lagi baik hati. Tidak berbeda dengan apa yang adik-adik pelajari di SMP Madrasah Tsanawiyah kelas 9. Coba lihat, malah manis. Dia berikan tanda minus, itu yang bagian depan dulu ya. Dia berikan pangkatnya minus, tetapi angka 2-nya kan berada di bawah. Jadi kapan dinaikkan angka 2 ke atas, otomatis minusnya hilang. 0,5 sendiri itu kan adalah 1/2 atau akar. Jadi sebenarnya ini bentuknya malah betul 2 pangkat 1/2. Kak Iqbal tulis saja dulu pangkat 1/2. Nanti baru kita transfer menjadi akar sesuai dengan yang ada di jawaban. Nah, sudah itu kurangi dengan. Mari kita lihat. 16 itu kan bisa dibawa ke basis 2. Kenapa Kak Iqbal kita bawa ke basis 2? Sebenarnya jawaban A, B, C, D, E yang ada itu sudah mengantar kita ke menjawab soal. Basisnya kan semua 2. Berarti pasang jari-jari dengan angka-angka 2 di sini. 16 itu adalah 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Berarti 2 pangkat 4. Kan begitu ya. Jadi ini sebenarnya 2 pangkat 4. Itulah 16. Cara kerjanya gitu. 0,125 itu 1/8.
Karena kalau 1/2 0,5. Kalau 1/4 0,25. 1/2-nya lagi berarti menjadi 1/8 0,125. Nah, ini adalah 4 kali 1/8 berarti ini menjadi pangkatnya di sini menjadi pangkat 1/2. Lihat gayanya soal tes CPNS, asik sekali. 2 pangkat 1/2 dikurangi dengan 2 pangkat 1/2. Kucing dikurang kucing, habis kucingnya. Mangga dikurang mangga, habis mangganya. 1 strawberry dikurangi dengan 1 strawberry, habis stroberinya. Ya. 1A dikurangi dengan 1A, habis itu A-nya. Nah sekarang 2 pangkat setengah dikurangi dengan 2 pangkat setengah, habis 2 pangkat setengahnya. Bahasa lain daripada habis itu adalah 0. Baik hati sekali. Sahabat Kitu Learning dan adik-adik sekalian, demikian tadi kita sudah membedah 15 soal. Di dalamnya basisnya adalah soal-soal bilangan berpangkat untuk SMP kelas 9, Sanawiyah kelas 9, dan kemudian kita telusur permanis dengan contoh-contoh dari soal tes seleksi CPNS, juga soal masuk perguruan tinggi negeri. Betapa penting adik-adik memahami dengan baik pelajaran tentang bilangan berpangkat itu. Sweet message dari Kak Iqbal untuk sesi kita kali ini adalah jaga clear and crystal thinking Anda, karena itu sepenting cita-cita dan cinta. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Salam pendidikan.